Kemudian ya, nah ini yang paling penting sekali ya, ada penggunaan agregat, operator agregat dan targetnya. Jadi jangan sampai silap kita ya, maknanya tidak sesuai. Nah, contoh misalnya seperti ini. Ini adalah bentuk yang salah ya, incorrect query. Jadi salah. Select name, max income. Ya, max income ini kan berarti income yang paling tinggi. Nah, kemudian ada name. Nah, di sini bermakna name-nya siapa yang akan dikembalikan. Di sini kita mencari maksimal income. Nah, name yang mana yang akan dikembalikan? Jadi di sini adalah query yang tidak tepat karena antara atribut yang pertama dengan operator agregatnya ini tidak konsisten ya. Jadi target listnya itu tidak sesuai. Jadi maknanya di sini target list dan istilahnya target daripada operator agregatnya itu harus sesuai ya. Jadi harus homogeneous jadi istilahnya. Nah, seperti contohnya yang di bawah ini ya, select min age, avg income. Nah, ini boleh ya. Jadi age-nya itu yang paling minimal, income rata-rata. Jadi di sini ada dua data yang ingin kita tampilkan, yaitu data umur paling minimal, kemudian data rata-rata daripada income-nya. Nah, kemudian operator agregat ini sangat terkait erat dengan pengelompokan atau grouping ya. Nah, jadi pada query SQL kita gunakan kata kunci group by. Nah, kita grupkan dia, kita kelompokkan dia berdasarkan atribut tertentu. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Jadi, kita ingin tahu berapa sih jumlah anak untuk setiap father-nya tadi. Ya, jadi kita bisa gunakan select father, count bintang as known children from father child ya. Kemudian kita kelompokkan datanya tersebut berdasarkan father. Jadi di sini alurnya ya, alurnya yang pertama sekali dia tidak akan langsung di count. Jadi alurnya yang pertama sekali dikelompokkan dulu. Nah, jadi dari data yang ada pada tabel father child itu dikelompokkan berdasarkan father. Nah, jadi ada yang pertama ada Steve, ya, kemudian ada Greg, kemudian data berikutnya ada Frank. Sesudah dikelompokkan, barulah akan dihitung count. Ya, dihitung untuk Steve ternyata 1, untuk Greg ada 2, untuk Frank ada 2. Jadi alurnya seperti itu. Ya, penggunaan daripada operator agregat dengan grouping ya bermakna kita kelompokkan dulu, baru kemudian operator agregatnya itu kita jalankan. Nah, jadi namun di sini ada semantiknya ya. Semantik ini istilahnya harus ada syarat-syaratnya, jangan sampai tersilap. Nah, contoh ada pernyataan select bintang from father child. Nah, query ini akan dijalankan dengan mengignore proses group by. Ya kan di sini memang nggak ada group by ya. Jadi select bintang itu maknanya ya semuanya akan otomatis dipilih. Kemudian, the tuples that have the same value for the attributes appearing in the group by clause are grouped into equivalent class. Nah, jadi seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa jika ada clause group by, maka pertama sekali dia akan mengelompokkan atribut-atribut tadi berdasarkan atribut group by-nya. Jadi itu langkah pertamanya seperti itu memang. Jadi dia akan dikelompokkan terlebih dahulu. Nah, baru kemudian untuk setiap kelompoknya tadi, ya ini syarat ketiga, each group contributes a tuple to the answer. Jadi maknanya untuk setiap kelompok tadi, ya itu akan menghasilkan jawabannya.
Ya, the tuple consists of the values of the group by attributes and the result of applying the aggregation function to the group. Jadi maknanya dari data yang sudah dikelompokkan tadi, barulah dia akan data tersebut ya per kelompok tadi akan kita cari berdasarkan fungsi agregatnya. Nah, ini adalah contoh lainnya ya untuk setiap grup adult person who have the same age yang memiliki umur yang sama, return the maximum income for every group and show the age. Jadi kembalikan berapa pendapatan untuk setiap orang tadi dan tampilkan juga umurnya. Nah, berikut ini adalah jawabannya ya. Jadi kan yang kita perlukan tadi adalah age-nya ya, kemudian maksimal income-nya. Nah, berarti select age, kemudian maksimal income. Nah, from person ya, where age lebih dari 17 kan adult ya, adult. Jadi age-nya itu lebih dari 17. Kemudian kita kelompokkan dia by age. Jadi nanti ada data ya, dari data tersebut pada tabel person ini pertama sekali kita kelompokkan berdasarkan umur, kemudian sesudah dikelompokkan berdasarkan umur akan dipilih syaratnya yang umurnya lebih dari 17 ya. Baru kemudian akan diaplikasikan fungsi agregatnya. Barulah kemudian akan dicari fungsi agregatnya. Jadi di sini fungsi agregatnya adalah maksimal dari income. Jadi barulah untuk setiap age-nya tadi akan dicari income maksimalnya. Nah, ini saya tekankan sekali lagi bahwa jangan sampai tersilap antara grouping dengan targetnya. Ya, jadi in a query that has a group by clause, jadi kalau memang pada suatu query itu ada group by, ya, hanya atribut yang muncul pada target list yang boleh muncul pada group by. Jadi contohnya misalnya, nah ini ada yang pertama ini contoh yang salah ya, income daripada person digrupkan berdasarkan umur. Ya, jadi ini salah nih, select age, income from person group by age. Jadi udah dikelompokkan, kemudian jadi antara age dengan income-nya itu udah dikelompokkan. Nah, kemudian di sini yang dipilih adalah age dengan income. Nah, age yang mana satu, income yang mana satu yang akan ditampilkan. Ya, jadi ini adalah bentuk yang salah. Karena di sini kita nggak tahu yang bagian mana yang akan muncul, age yang mana yang muncul, income yang mana yang muncul. Nah, jadi makanya pada penggunaan group by, ya, itu memang sangat terkait erat dengan fungsi agregatnya. Jadi target list daripada fungsi agregatnya itu harus jelas. Ya, jangan sampai seperti ini. Ya, kedua-duanya itu bukan merupakan fungsi agregat. Nah, jadi pastikan ya. Jadi jika digrupkan berdasarkan age, maka di sini juga adalah salah satunya itu adalah age. Kemudian apa penggunaan daripada fungsi agregatnya. Nah, ini contoh lainnya ya. Jadi memang group by ini ya memang memerlukan sedikit latihan ya. Atribut yang mana saja yang secara semantik yang sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Jangan sampai nanti silap data yang kita inginkan itu misalnya berdasarkan umur, nah, tapi ternyata umurnya itu tidak kita munculkan misalnya. Nah, ini ada contoh. Yang pertama ini adalah contoh yang salah ya. Yang kedua yang benar. Jadi di sini kita ingin menampilkan fathers with their income with the average income of their children. Jadi siapa nama ayahnya, kemudian berapa pendapatannya, kemudian berapa average pendapatan anaknya. Nah, yang pertama ini ya select CF father, FG, C income. Nah, karena di sini ya yang pertama ini salah kenapa? Karena di sini yang dikelompokkan hanya nama si ayahnya saja.
Ya, padahal kita juga perlu mengelompokkan data income daripada anaknya. Ya, kalau cuman ayahnya saja yang dikelompokkan, padahal di sini yang kita perlukan adalah average income, maka di sini ada data grup by yang kurang. Ya, berarti kita harus mengelompokkannya juga berdasarkan income. Makanya di sini bentuk yang benar daripada query-nya itu ada tambahan group by berdasarkan income. Nah, kita akan melanjutkan kembali terkait dengan fungsi agregat. Jadi fungsi agregat ini juga bisa digunakan untuk syarat ya. Nah, namun fungsi agregat yang digunakan untuk syarat kita tidak bisa menggunakan clause where. Jadi where itu nggak bisa. Nah, jadi bagaimana caranya untuk memfilter data berdasarkan fungsi agregat tertentu? Maka kita akan menggunakan kata kunci yang namanya having. Jadi having di sini adalah pemberian syarat kondisi bagi fungsi agregat tertentu. Nah, dan having ini haruslah kita tuliskan sesudah group by. Jadi having ini yang paling terakhir sekali kata kuncinya, ya. Contoh di sini kita ingin menampilkan nama si ayah, di mana children-nya itu memiliki rata-rata income lebih besar daripada 25. Ya, berarti ini average income-nya lebih dari 25. Ya, makanya di sini kita akan menggunakan fungsi agregat. Ya, kemudian fungsi agregatnya itu ternyata ada syarat lebih dari 25. Maka di sini kita harus menggunakan having. Ya, jadi ini adalah jawabannya. Select fc.father, avg, c income, ya average income-nya. Ya, kemudian kita joinkan person dengan father child berdasarkan syarat kesamaannya. C.name sama dengan fc.child. Kelompokkan berdasarkan father. Kemudian kita berikan syarat having avg c.income lebih dari 25. Nah, jadi di sini kita ambil rata-ratanya. Nah, kemudian syaratnya kita tuliskan pada bagian having, yaitu having avg c.income lebih dari 25. Nah, jadi jangan sampai bingung ya penggunaan antara where ataupun having. Ya, jadi kalau kita menggunakan syarat umum yang biasa, maka kita gunakan where. Nah, namun jika syarat tersebut melibatkan fungsi agregat, maka kita gunakan having. Nah, contoh lainnya di sini kita ingin menampilkan fathers whose children under age 30, jadi umurnya itu kurang dari 30, have an average income greater than 20. Jadi maknanya nama si ayah di mana anaknya tadi kurang dari 30, ya. Kalau dibilang kurang daripada 30 ini kan syarat biasa. Maka di sini kita gunakan where. Have an average income greater than 20. Nah, average income ya di sini fungsi agregat yang digunakan. Maka di sini kita gunakan having. Jadi ada dua-dua ya. Nah, ini dia jawabannya. Ya, jadi select father. Ya, select father, kemudian AVG, average income-nya. From person, join father child on, syarat kesamaannya. Kemudian kondisi yang pertama adalah age daripada si anak itu kurang dari 30, maka where c.age kurang dari 30, ya. Kita grupkan berdasarkan father. Nah, kemudian having, ya, ini average income-nya greater than 20. Jadi having avg c.income greater than 20. Ya, jangan tersilap antara where dengan having. Jadi where ini untuk kondisi yang biasa, ya, sedangkan kalau kondisi yang menggunakan fungsi agregat, maka yang kita gunakan adalah having. Jadi, nah di sini kita melihat sudah lebih komplit ya semua clause-clause yang kita gunakan pada query select.
Jadi ini adalah yang wajib ada, yaitu select from, yang lainnya ini optional, where ini untuk kondisi, group by untuk mengelompokkan, having ini adalah syarat jika kita menggunakan fungsi agregat, kemudian order by, ya kita mengurutkan dengan menggunakan order by.